nama saya Sulfianti dengan NIM 040202300094, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan kewenangan sebagai unsur tindak pidana korupsi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tindak pidana korupsi dan ekonomi. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dasar hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang kedua, untuk memahami konsep penyalahgunaan kewenangan dalam hukum pidana. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana tersebut. Dan yang terakhir, untuk menganalisis penerapannya dalam contoh kasus yang nyata. Dasar hukum tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, yang kemudian diubah dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini dibuat sebagai bentuk komitmen negara dalam memberantas korupsi yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Salah satu pasal yang sangat relevan dengan topik ini adalah pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yang pada intinya menyatakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Ancaman pidana dalam pasal ini meliputi 3 unsur, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan yang terakhir denda. Pasal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk utama tindak pidana korupsi, khususnya yang dilakukan oleh pejabat atau pihak yang memiliki kekuasaan. Pengertian penyalahgunaan kewenangan. Secara umum, penyalahgunaan kewenangan adalah tindakan menggunakan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Dalam konteks hukum pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika seseorang memiliki jabatan atau kedudukan, menggunakan kekuasaan tersebut secara menyimpang, dan menimbulkan kerugian bagi negara. Unsur-unsur dari tindak pidana. Berdasarkan pasal 3 terdapat beberapa unsur yang penting yang harus dipenuhi. Yang pertama, setiap orang, artinya tidak hanya pejabat negara, tetapi juga bisa mencakup pihak lain yang memiliki kewenangan tertentu. Yang kedua, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur ini menekankan adanya niat atau mens rea. Keuntungan tidak harus berupa uang, tetapi bisa juga berupa fasilitas jabatan atau keuntungan lain. Yang ketiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana ini adalah unsur inti. Penyalahgunaan bisa berupa melampaui batas kewenangan, bertindak sewenang-wenang, atau menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, karena jabatan atau kedudukan. Artinya, perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan karena pelaku memiliki posisi tertentu. Yang kelima, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian negara menjadi unsur penting yang harus dibuktikan, biasanya melalui audit atau perhitungan resmi. Subjek hukum dalam tindak pidana ini meliputi pejabat negara, aparatur sipil negara atau ASN, pejabat daerah, bahkan pihak swasta yang diberi kewenangan tertentu. Dengan demikian, tidak semua orang bisa melakukan delik ini, tetapi hanya mereka yang memiliki kewenangan. Perbedaan dengan pasal lain, sebagai tambahan, pasal 3 sering dibandingkan dengan pasal 2 Undang-Undang Tipikor.
Pasal 2 itu dia mencakup lebih umum, semua orang bisa melakukan. Sedangkan pasal 3 itu membahas tentang secara khususnya pada penyalahgunaan kewenangan karena jabatan. Ini penting karena dalam praktik peradilan, perbedaan pasal akan berpengaruh pada pembuktian dan hukuman. Ya, contoh kasus yang akan saya ambil yaitu kasus korupsi EKTP oleh Setia Novanto. Setia Novanto didakwa menerima uang 7,3 juta dolar Amerika Serikat atau setara 66,2 miliar rupiah dari proyek EKTP. Setia melobi sejumlah pejabat untuk lepas dari jeratan hukum kasus EKTP. Siasat itu dibahas dalam rapat yang sama bersama pengurus teras Golkar pada Juli 2017. Salah satu yang dituju adalah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kala menolak ditemui Setia, tapi Golkar tetap mengutus Nurdin Halid untuk bertemu dengan Kala pada siang hari. Setia gencar mendekati Jokowi untuk meminta perlindungan sejak vonis terhadap 2 pejabat Kementerian Dalam Negeri dalam kasus EKTP. Tapi, Jokowi sulit ditemui. Dalam kasus ini, beliau sebagai Ketua DPR saat itu terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek pengadaan EKTP, mengatur jalannya proyek untuk kepentingan pribadi dan kelompok, menerima keuntungan dari proyek tersebut. Akibat yang muncul karena perbuatannya itu, negara mengalami kerugian yang sangat besar, mencapai triliun rupiah. Kepercayaan publik terhadap pemerintah pun ikut menurun. Pada kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi pada tingkat tinggi pemerintah dan berdampak luas terhadap masyarakat. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan kewenangan merupakan unsur penting dalam tindak pidana korupsi. Diatur secara tegas dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Memiliki unsur-unsur yang harus dibuktikan secara hukum, sering terjadi pada pejabat yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan integritas pejabat publik, sistem pengawasan yang ketat, dan serta penegakan hukum yang tegas. Agar praktik korupsi dapat diminimalisir, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're